Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa ba'd. Bulan Ramadan akan segera tiba. Tentu ini membuat seorang mukmin bergembira. Bagaimana tidak? Bukankah kegembiraan seorang mukmin adalah ketika ia bisa menaati Allah Subhanahu wa taala? Betul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk bergembira dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Subhanallah, seorang mukmin bergembira ketika ia bisa menaati Allah. Seorang mukmin bergembira ketika ia bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Sementara di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah luar biasa mudah sekali. Ia adalah merupakan bulan pemberdekaan dari api neraka. Ia adalah merupakan bulan yang digugurkan padanya dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila di malam pertama bulan Ramadan, "suffidatis syayatin maradatul jin." Setan-setan akan diikat, yaitu jin-jin yang durhaka. Wa ghulliqat abwabun niran. Pintu-pintu api neraka akan ditutup, kata Rasulullah. Wa futtihat abwabul jannah. Dan pintu-pintu surga akan dibuka, kata Rasulullah. Wa yunadil munadi, dan akan ada malaikat yang menyeru, "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasy syarr, aqsir. Wahai yang menginginkan keburukan, kurangilah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah. Setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Bukankah itu menunjukkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pemerdekaan dari api neraka mudah dalam bulan Ramadan? Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Siapa di antara kita, akhi, yang tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ampunan adalah merupakan syarat seseorang untuk masuk ke dalam surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Bagaimana seorang mukmin tidak akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Bukankah puasa adalah merupakan junnah, tameng dari api neraka? Iya. Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu junnah." Puasa itu adalah tameng. Puasa adalah tameng yang seorang hamba akan bisa menamengi dirinya dari api neraka. Subhanallah. Ternyata dengan berpuasa seorang hamba bisa selamat dari api neraka. Bukankah itu kegembiraan yang luar biasa, ya akhul Islam? Makanya subhanallah, seorang mukmin selalu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dia berharap mendapatkan ampunan yang besar dari Allah. Dia berharap supaya diselamatkan dari api neraka. Bahkan di bulan Ramadan itu ia akan merasakan kelezatan ketika ia bermunajat kepada Allah. Di saat malam, ia salat tarawih bersama kaum muslimin, mendapatkan pahala yang besar. Kata Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Maka dari itulah, songsonglah bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ia adalah merupakan bulan yang luar biasa. Semua kita ingin mendapatkan ampunan.
Semua kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan dan meraih ampunan di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Al-imsaku anil akli was surbi, menahan diri dari makan dan minum. Puasa Ramadan itu wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang sudah baligh, dewasa, berakal, sehat, dan tidak dalam perjalanan jauh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa puasa termasuk kepada salah satu rukun Islam. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada ada ilah, sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Ramadan sudah diketahui hukumnya secara pasti dan jelas. Bagi orang yang melanggar aturan Allah Azza wa Jalla dengan sengaja membatalkan puasanya, hukuman bisa sangat pedih. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya. Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, 'Naiklah.' Lalu kukatakan, 'Sesungguhnya aku tidak mampu.' Kemudian keduanya berkata, 'Kami akan memudahkanmu.' Maka aku pun menaikinya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, 'Suara apa itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka.' Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan, dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku, Abu Umamah, bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Rasulullah SAW menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka, membatalkan puasa sebelum tiba waktunya.' Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Maka bagaimana beratnya siksaan bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Imam Az-Zahabi berkata, siapa saja yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan karena uzur syar'i, maka dosa yang dilakukan lebih jelek dari dosa berzina, menarik upeti dengan paksa, bahkan pecandu miras. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Tujuan ibadah puasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang imannya senantiasa aktif membentuk dirinya, sehingga dia tetap istiqamah dalam beribadah. Banyak orang yang telah berulang kali puasa setiap tahun, namun nilai ketakwaan masih jauh dari kehidupannya. Imannya tidak aktif, ibadahnya tidak istiqamah, dan akhlaknya jauh dari kata mulia. Perbuatan dosa masih mengotori dirinya, dan yang diperoleh dari puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Para ulama menyebutkan bahwa hakikat puasa itu akan melahirkan kekuatan jiwa, mendidik kesabaran, menyehatkan badan,
berbagi dengan orang lain, dan melatih diri untuk menghadapi musuh yang nyata. Puasa bisa menguatkan jiwa. Tak sedikit di antara manusia hidupnya selalu dikuasai hawa nafsunya. Islam menyuruh kita untuk memerangi hawa nafsu dalam arti berusaha untuk bisa mengendalikannya. Bukan membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Allah berfirman, seluruh amal anak Adam baginya selain puasa. Sesungguhnya puasa itu bagiku, dan aku membalasnya. Sungguh, bau busuknya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Sejatinya, puasa bisa mendidik kita untuk menjadi manusia yang punya sifat sabar. Ketahuilah, hanya dengan puasa seseorang bisa melatih dirinya untuk menjadi manusia yang mempunyai jiwa penyabar. Sebagaimana sabda Rasulullah, puasa itu setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Puasa juga sangat menyehatkan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya dijelaskan Rasulullah SAW, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli kesehatan dunia yang tidak perlu diragukan lagi. Mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut memang harus istirahat dari bekerja memproses makanan yang masuk, sebagaimana juga mesin harus diistirahatkan. Apalagi dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Sementara para ulama mengatakan bahwa tidak ada suatu wadah yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla daripada perut yang penuh terisi dengan barang-barang yang haram. Puasa bisa merangsang seseorang akan pentingnya berbagi dengan orang lain. Ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, orang yang berpuasa tentunya akan merasakan apa yang menimpa saudaranya. Dan perintah dari rasa solidaritas sebelum Ramadan berakhir, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. Puasa bisa melatih diri kita untuk memerangi musuh manusia. Dan ketahuilah bahwa musuh manusia yang nyata adalah setan, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, yang selalu menggunakan sarana syahwat untuk mengalahkan kita. Sesungguhnya setan itu berjalan pada tubuh anak Adam mengikuti aliran darah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Islam adalah agama yang menyeluruh, cocok dan dinamis bagi kehidupan manusia sampai kapanpun. Hal ini bisa dibuktikan di mana ajarannya selalu tidak memberatkan bagi para pemeluknya. Dan salah satu ibadah yang berlaku adanya hukum rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah Azza wa Jalla adalah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Sebagaimana kita ketahui, puasa adalah hukumnya wajib. Namun Allah Azza wa Jalla telah memberikan sebuah keringanan dalam berpuasa. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa terdapat beberapa orang yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Adapun orang-orang yang mendapatkan keringanan tersebut adalah orang yang sedang sakit. Sekelompok orang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, wanita yang sedang haid dan nifas, orang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lemah, wanita hamil, dan ibu menyusui.
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan perlu diketahui bahwa orang sakit itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa terhadap puasa, maka berpuasa tetap lebih baik. Kondisi kedua, apabila sakitnya bisa bertambah parah disebabkan puasa, maka untuk kondisi seperti ini dianjurkan untuk tidak berpuasa. Apabila memaksakan puasa, maka puasanya menjadi makruh. Kondisi ketiga, apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya, bahkan bisa mengantarkan pada kematian, diharamkan untuk berpuasa. Orang yang sedang safar atau sedang dalam perjalanan, bagi musafir yang sedang melakukan perjalanan, Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah keringanan, di mana dia boleh mengqashar sholat dan juga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan kemudian dipertegas lagi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat yang sangat rajin berpuasa, Hamzah bin Amr al-Aslami, pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah saya boleh berpuasa saat dalam perjalanan? Rasul menjawab, kalau mau silahkan puasa, dan kalau mau silahkan berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa itu adalah sebuah keringanan dari Allah yang bila diambil maka itu baik, dan kalaupun tidak maka tidak dosa. Berbuka dan berpuasa adalah pilihan, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa yang utama adalah yang paling mudah di antara keduanya. Ada sebuah pertanyaan, apakah jika seseorang sedang dalam perjalanan kemudian dia berpuasa, apakah puasanya dianggap sah? Mayoritas sahabat, tabi'in dan imam 4 mazhab berpendapat bahwa puasanya tetap sah. Dan bagi musafir punya 2 pilihan, apakah akan berpuasa atau tidak, maka kedua-duanya tetap sah dilakukan. Mereka beralasan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa, namun mereka tidak saling mencela satu dan lainnya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lemah, para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada hukum qadha baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Dan pendapat inilah yang lebih kuat menurut mayoritas ulama, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Wanita hamil dan menyusui. Di antara kemudahan dalam syariat Islam adalah memberikan keringanan kepada wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya, dan wanita yang menyusui takut terhadap bayi yang dia sapi, misalnya takut kurangnya air susu karena disebabkan puasa, maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan setengah solat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil, dan menyusui. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Namun,
Khusus bagi wanita yang sedang haid dan nifas, ulama telah sepakat bahwa bagi mereka haram melakukan puasa, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib. Ibnu Qudamah berkata, ahlul ilmi sepakat bahwa wanita yang sedang haid dan nifas tidak halal untuk berpuasa. Sedangkan Imam Nawawi berkata, kaum muslimin sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak wajib sholat dan puasa dalam masa haid dan nifas. Bukankah wanita itu bila haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Para wanita menjawab, iya. Rasulullah berkata, maka itulah dari kekurangan agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibadah puasa memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Ia akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai kualitas puasa yang dilakukan seorang hamba. Semakin tinggi kualitas puasanya, semakin banyak pahala yang akan didapat, yaitu puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah berkata, kecuali puasa, maka aku yang akan membalas orang yang menjalankannya, karena dia telah meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsunya dan makannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dengan jelas menunjukkan betapa tingginya nilai puasa. Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahalanya bukan sekedar 10 atau 700 kali lipat, namun akan dibalas sesuai dengan keinginannya. Ada sebuah hikmah dari hadis tersebut. Ketika orang mampu meninggalkan keinginan hawa nafsunya hanya karena Allah semata, maka Allah akan membalasnya langsung. Karena pada hakikatnya puasa adalah untuk Allah Azza wa Jalla, dan Allah jugalah yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Perlu dicatat bahwa puasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Orang yang berpuasa harus mampu menjaga lisan dan anggota badan yang lainnya dari segala bentuk yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Namun bukan berarti ketika tidak sedang berpuasa boleh melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Maksudnya adalah bahwa perbuatan maksiat itu jauh lebih berat ancamannya bila dilakukan di bulan Ramadan. Bisa jadi seseorang yang berpuasa tidak akan mendapatkan faedah apa-apa dari puasanya kecuali hanya merasakan lapar dan haus saja. Na'udzubillah min zalik. Untuk menjaga kemurnian puasa kita, Syekh Sya'rawi mengatakan, puasa yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla kalau kita senantiasa memperhatikan hal-hal yang bisa menunjang terhadap kualitas puasa kita. Hendaklah setiap muslim harus membangun ibadah puasanya di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka mengharapkan ridhonya, bukan karena ingin dipuji atau sekedar ikut-ikutan teman, keluarga atau tetangga yang sedang berpuasa. Karena barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapatkan kualitas puasa terbaik juga dengan menjaga anggota badan dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, seperti menjaga lisannya dari perbuatan dusta, ghibah, dan segala perbuatan yang menjurus kepada dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak peduli dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal lain untuk menjaga kualitas puasa kita adalah dengan bersabar, menahan diri, dan tidak membalas kejelekan yang dialamatkan kepada kita. Puasa adalah tameng. Maka apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata kotor dan janganlah bertengkar dengan mengangkat suara. Jika dia dicela dan disakiti, maka katakanlah, saya sedang berpuasa.
Hadis riwayat Muslim. Mungkin masih ada sebagian orang beranggapan bahwa puasa adalah sebuah ibadah yang memberatkan, sekalipun mereka beragama Islam. Maka jangan kaget kalau kita menemukan masih saja ada orang yang berpuasa, tiba-tiba tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, mereka berbuka seenaknya. Kejadian seperti ini bukan pemandangan baru yang ada di masyarakat kita. Sekalipun negara kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jika ada seseorang yang menyatakan dirinya Islam, kemudian dengan sengaja dan tanpa ada penyesalan mereka buka puasa, bahkan meninggalkan puasa, apa sebenarnya hukum bagi orang seperti ini? Para ulama menguraikan masalah ini dalam fatwanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, bahwa segala sesuatu itu masing-masing ada perhitungannya. Dalam kasus seperti ini, letak permasalahannya bukanlah pada perhitungan hari-hari berpuasa, tetapi mengenai hari-hari pada saat ia tidak berpuasa dapat diganti di hari yang lain atau tidak. Satu hari dari bulan Ramadan tidak dapat digantikan kecuali oleh satu hari dari bulan Ramadan yang lain. Sedangkan pada setiap bulan Ramadan, seorang muslim senantiasa mempunyai kewajiban berpuasa, dan kewajiban ini tidak mungkin dapat dihindari. Oleh karena itulah, Abu Hurairah pernah berkata, barang siapa tidak berpuasa sehari dari hari-hari di bulan Ramadan, maka tidak dapat digantikan oleh hari yang lain di luar Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, barang siapa yang tidak berpuasa selama satu hari dari bulan Ramadan tanpa ada rukhsah untuknya, maka tidaklah dia dapat menggantikannya meskipun dengan berpuasa setahun. Hendaklah setiap muslim takut kepada Allah dalam urusan agamanya. Dan hendaklah kita memiliki kemauan yang keras untuk melaksanakan puasa Ramadan serta mengalahkan hawa nafsu dan syahwat kita. Barang siapa yang kalah dalam menghadapi perutnya sendiri, maka ia tidak akan mendapat kemenangan dalam hal apapun. Janganlah kita menganggap sepele wajibnya puasa Ramadan, karena siksaan bagi orang yang dengan sengaja berbuka ketika melaksanakan puasa Ramadan, sungguh siksaannya sangat pedih. Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Mereka mengatakan, naiklah. Ketika aku sampai di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras. Aku pun bertanya, suara apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang digantung dengan mata kakinya terjungkir, pipinya sobek dan mengalirkan darah. Aku pun bertanya, siapakah mereka itu? Kedua orang ini menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya meninggalkan puasa. Mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang badannya bengkak, baunya sangat busuk, dan wajahnya sangat jelek. Aku bertanya, siapa mereka? Kedua orang itu menjawab, mereka para pezina lelaki dan wanita. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah, dan dinilai sahih oleh banyak ulama, di antaranya Al-Albani dan Al-A'zabi. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa memahami tentang keringanan yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan semoga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa yang sedang kita lakukan, supaya puasa kita bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Allahu ya'khudhu bi'aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf bila ada kesalahan penulisan kata.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.